Halo semuanya, perkenalkan saya Blasius dan di sini ada Desi dan juga Julius. Nah teman-teman, di sini kami akan berbincang-bincang tentang Roh Kudus, di mana dengan Roh Kudus ini kami akan menjadikan konsep ini menurut firman Tuhan. Oke, dan teman-teman perlu diingat bahwa apapun yang akan kami diskusikan di sini adalah apa yang kami ketahui, apa yang kami alami dan kami rasakan. Sehingga jika ada perbedaan pandangan dari teman-teman boleh sekali untuk berkomentar di bawah sini ya. Nah, kita langsung saja masuk. Di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita diskusikan. Kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu teman-teman apa sih yang teman-teman ketahui tentang Roh Kudus. Baik, menurut saya dan apa yang saya ketahui bahwa dalam konsep Tritunggal Roh Kudus ini merupakan pribadi ketiga, di mana Roh Kudus ini punya fungsi sebagai pribadi yang menolong. Artinya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya akan eksistensi dari Roh Kudus itu sendiri, kita punya kesempatan untuk ditolong, baik berupa bimbingan, berupa arahan, kekuatan maupun cara untuk menjadi pribadi yang lebih kudus. Dimana ketika kita mendapatkan bimbingan, contohnya ketika kita sedang merenungkan firman Tuhan, saya pribadi kalau memulai renungan firman tanpa doa rasanya kurang. Jadi saya merasa bahwa Roh Kudus ini sebagai pelita untuk menerangi saya sehingga saya mampu untuk menafsirkan firman Tuhan tersebut. Lalu ketika saya mengalami suatu dilema, saya merasa bahwa Roh Kudus ini mampu hadir dalam diri saya untuk menguatkan saya, sehingga saya lebih berani untuk mengambil keputusan, berani untuk bertindak sesuai dengan apa yang saya yakini. Lalu menguduskan bahwa ketika kita berhadapan dengan yang namanya Kudus, maka kita akan diarahkan untuk hidup yang lebih kudus, yaitu dengan cara kita dipenuhi oleh hikmat, dipenuhi oleh kecerdasan maupun kekuatan, seperti itu yang kalau ini biasanya dibilang buah roh atau buah rohani, begitu. Saya setuju dengan pernyataan yang betul disampaikan oleh Desi. Roh Kudus itu roh penolong. Nah, di sisi lain kita bisa lihat dari Roh Kudus itu adalah roh Allah. Nah, ketika kita baca di Lukas dan Yohanes. Nah, di Lukas itu ketika Tuhan Yesus dibaptis, di situ dibilang roh Allah, Roh Kudus yang turun dalam bentuk rupa burung merpati. Sedangkan di Matius itu dibilang dalam peristiwa yang sama, yaitu peristiwa saat Tuhan Yesus dibaptis, di situ dibilang roh Allah yang turun begitu. Yang artinya bahwa Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri. Seperti itu. Nah, roh Allah ini menariknya seperti ini. Bukan hanya baru dibahas dalam perjanjian baru seperti itu, tapi memang sudah ada dalam perjanjian lama, bahkan sebelum manusia atau bumi ini diciptakan begitu. Nah, itu kita bisa lihat di Kejadian 1 pasal 1 ayat yang kedua. Di situ sebelum Tuhan menciptakan roh Allah pilihan lain seperti itu. Nah, itu menurut saya seperti itu. Nah teman-teman, pembahasan yang sangat bagus, terima kasih. Nah kita akan melompat ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pernahkah tidak kami bertiga mengalami penyertaan Roh Kudus di kehidupan kita sehari-hari? Nah saya sendiri pernah mengalami, dimana pada suatu hari saya bingung dalam memahami isi firman Tuhan. Nah tiba-tiba ada seorang bapak datang dan menolong saya dalam memahami isi firman itu. Nah menurut saya seperti yang tadi sudah dibahas, kalau Roh Kudus itu bisa menjadi roh penolong untuk kita. Nah, yang saya pikir pada waktu itu Allah sendiri sudah mengirim Roh Kudus dalam bentuk Bapak tadi untuk membantu saya dalam memahami isi firman tersebut. Jadi itu yang pernah saya alami, pekerjaan yang Roh Kudus di dalam hidup saya. Kalau saya juga pernah. Saya sering sekali mengalami
apalagi ketika mau mengambil keputusan. Contohnya ketika ada suatu kondisi di mana keputusan itu saya harus ambil, dan dampak dari keputusan itu tidak hanya untuk diri saya sendiri tapi juga orang lain. Walaupun keputusannya berat, tapi saya merasa bahwa itu merupakan bentuk dari pertolongan Tuhan sehingga saya mampu mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena ketika keputusan itu saya ambil, walaupun awalnya tidak sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan rencana saya, tapi pada akhirnya keputusan ini berbuah baik, tidak hanya untuk orang lain, tapi saya merasakan dampaknya juga pada saya. Oke, baik. Tadi sudah baik sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kita hidup. Nah, kalau menurut saya, Roh Kudus bekerja dalam kita sadar bahwa Roh Kudus bekerja dalam kita punya hidup itu ketika kita sudah punya kesadaran dalam arti kita sudah tidak memikirkan soal kita punya kepentingan sendiri seperti ini. Nah, menurut saya Roh Kudus ini sangat berdampak sekali, karena dari Roh Kudus itu kalau kita bilang kita Roh Kudus bekerja pada kita, tapi kalau misalnya tidak ada, kalau kita baca dalam Galatia itu namanya buah-buah roh. Nah, kalau misalnya buah-buah roh itu tidak ada, itu berarti bisa dibilang tidak ada Roh Kudus sudah bekerja. Karena Roh Kudus itu akan selalu menghasilkan orang-orang yang berbuah dalam arti buah-buah roh tadi, kasih, sukacita, yang artinya dia tidak akan memikirkan kepada dirinya sendiri, dia akan memikirkan sesamanya seperti ini. Saya setuju sih, menurut saya ketika kita bagaimana kita sadar ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu ketika kita merasa lebih termotivasi, merasa memiliki motivasi untuk lebih berbuat baik, termotivasi untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan kebenaran itu bukan berdasarkan kebenaran kita, tapi kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Acuannya di mana ya? Dari firman Tuhan. Lalu seperti tadi, keputusannya jadi lebih baik dan benar dari untuk banyak orang. Lalu juga kita punya kesadaran untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga orang lain, maupun dampak-dampak dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan saya setuju dengan tadi terkait buah-buah roh, bahwa ketika kita merasakan bagaimana buah dari orang lain berdampak ke kita, itu kita tidak hanya sadar bahwa kita tidak hanya bisa menerima buah roh itu, tapi kita juga bisa menghadirkan buah-buah roh itu sendiri. Tidak. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, kita masuk ke poin keempat. Di sini ada pertanyaan, apa tantangan terbesar remaja Kristen pada masa kini yang membuat Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam kehidupannya? Oke, kalau menurut saya itu yang membuat kita sebagai remaja Kristen tidak bisa mengetahui Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita itu, pertama tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita tidak akan mengetahui apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita menjauhkan diri dari Alkitab. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri Tuhan dengan para nabi sudah berikan kita banyak masukan dan pelajaran tentang apa hal-hal saja yang baik untuk kita hidup. Nah, ketika kita menjauhi dua hal ini, menurut saya ini akan membuat kita masuk dalam kalau boleh dibilang kita krisis iman begitu. Karena ketika kita tidak tahu Tuhan kita dan kita tidak tahu hal-hal baik yang harus kita lakukan, atau mungkin perintah-perintah Tuhan, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik begitu. Dan
kita kan menjadi contoh-contoh anak-anak muda Kristen yang hilang arah seperti itu. Dan saya sih terkait ini tuh, saya kira begini, kita selalu dikasih kesempatan setiap hari untuk berubah. Begitu. Masalahnya begini, kita kan Alkitab sudah ada firman Tuhan. Nah, salah satu pergaulan itu sangat berpengaruh sekali besar, apalagi anak-anak muda sekarang. Pergaulan yang sekarang ini tidak terhasilkan yang mengajak mereka itu lebih ke tempat firman Tuhan. Sehingga dengan begitu, ya sebenarnya firman Tuhan harus dibiasakan setiap hari, karena biar kita juga bilang ya, kita bukan hidup hanya dari makanan saja, tapi dari firman juga seperti itu. Ini berkaitan juga dengan yang namanya kehendak bebas yang dikasih Tuhan. Nah, menurut saya menjadi masalah di sini tentang besar itu karena kita anak-anak muda cenderung tidak memiliki self control yang baik. Ketika kita melewati batas, ketika kita tidak menggunakan kita punya kehendak bebas itu untuk sesuatu yang seharusnya bisa membuat hidup kita lebih baik, hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, itu nanti akan menjadi seperti yang tadi Blasius katakan bahwa anak-anak muda yang hilang arah, anak-anak muda yang punya krisis iman kayak gitu. Nah, karena apa? Ketika kita tidak memiliki self control yang baik, anak-anak kita menjadi hilang arah, kita tuh cenderung jadi orang-orang yang tidak dipenuhi oleh rasa syukur. Kita cenderung mau terus mau sesuai dengan pokoknya apa yang kita inginkan, bukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita jadi pribadi yang seperti itu, kita menjadi orang-orang yang tinggi hati. Ketika kita tinggi hati, nah ini menjadi tantangannya sih. Ketika kita tinggi hati, kita tuh tidak terbuka gitu, tidak terbuka dengan hal-hal yang baik yang bisa kita terima. Kita tidak terbuka dengan kehadiran Roh Kudus. Bahkan bukan hanya tidak terbuka, tapi mungkin kita menolak kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Nah, ketika ini terjadi, kita mengalami hilang arah, yang terjadi adalah kita jadi pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan rasa bimbang, bahkan bingung kita punya hidup ini arahnya mau kemana, perbuatan baik yang kita lakukan arahnya mau kemana, kayak sih berkat yang sudah kita terima arahnya mau kemana, apakah hanya pada sikap diri atau bagaimana. Nah, ketika kita terus dipukul dengan rasa bimbang, rasa takut, itu yang terjadi adalah bukan hanya krisis iman, tapi krisis identitas. Karena kita menjadi orang-orang yang rendah diri. Nah, itu yang terjadi banyak waktu kita merasa jadi orang yang saya kurang cantik, saya kurang ganteng, kayak gitu. Tidak ada yang sayang sama saya, tidak ada yang peduli sama saya. Saya tidak bisa ini, saya tidak bisa. Nah, pembahasan yang sangat menarik teman-teman. Kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang akan terjadi jika Roh Kudus tidak bekerja atau tidak bekerja di dalam kehidupan kita, dan bagaimana nih cara untuk menghadirkan kembali Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau menurut saya sih seperti ini apa? Kita akan seperti ini. Kalau kita tahu ular kita tidak besar dalam dia berdiri bahwa dia tidak bisa. Kalau kita kaitkan kalau kita berdiri itu seperti kita tidak pernah sadar kalau kita ini sudah menjadi hamba dosa, kita tidak pernah sadar kalau kita salah. Sudah apa yang kita lakukan kita akan selalu selesai benar dan kesalahan orang lain. Jadi waktu itu ada untuk mengurus kita berdiri, dan juga kita bagaimana kita cara kita hidup untuk menghargai hal yang seperti itu. Bagaimana cara menghadirkan dengan menurut saya sih, kalau kita baca dalam di firman Tuhan yang sudah jelas, kita harus datang kepada dia berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Nah, itu tanpa kita harus usahakannya, itu sudah diusahakan oleh Tuhan begitu, karena secara
ketika kita baca firman, kita berdoa itu Roh Kudus itu secara akan langsung connect kalau kita begini. Nah, kalau dari saya sendiri, bagaimana kalau dalam Roh Kudus itu tidak ada di dalam diri kita? Sama seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, kalau itu akan menjadi krisis iman untuk kita, dimana kita tidak akan mengetahui hal-hal baik, atau kita tidak akan bisa tahu gitu kira-kira Tuhan tuh bekerja atau tidak untuk kita. Nah, kita begitu juga kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, tapi kita tidak melakukan, kita tidak begitu dekat dengan Tuhan kita. Seperti yang sudah Yulis bilang, kita harus membangun koneksi dengan Tuhan gitu. Kita harus itu sama seperti kita punya teman, tapi kita tidak begitu berteman dekat gitu. Kita tidak terlalu banyak tahu dengan dia, apa yang akan terjadi yaitu kita akan saling malu-malu gitu. Kita tidak akan begitu dekat. Nah, tapi ketika kita begitu dekat, pasti apa saja yang ingin kita sampaikan, pasti kita sampaikan kepada dia gitu. Nah, itu juga kalau kita tidak punya teman itu, pasti kita akan lebih mengurung diri. Nah, bagaimana cara untuk kita menghadirkan Roh Kudus itu kembali ke dalam hidup kita? Yang seperti yang sudah saya sampaikan juga, kalau kita harus berbanyak baca kitab, kita harus seperti yang Yulis juga sudah sampaikan, kalau kita juga harus membangun relasi gitu, berdoa, kita harus percaya kalau banyak mujizat yang sudah Tuhan lakukan. Terus itu teman-teman 5 poin yang sudah kita bahas. Kalau dalam konsep ini, reality kita adalah kita sebagai orang-orang yang percaya akan Tuhan, akan kebesaran Roh Kudus, akan kehadiran Roh Kudus itu sendiri. Artinya kita ini orang-orang yang layak untuk menerima Roh Kudus dalam kita sendiri. Karena Roh Kudus itu menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, kita juga akan percaya ketika kita mengalami kesulitan, mengalami krisis identitas atau krisis iman, kita lemah, maka Roh Kudus yang akan datang membimbing kita, mengarahkan kita, dan menguatkan kita. Nah, artinya apa? Kembali lagi bahwa ini kita adalah orang-orang yang layak menerima Roh Kudus. Nah, mungkin di luar sana atau di antara kita juga ada yang sering mengalami krisis iman itu sendiri, tidak mengenal siapa Tuhan kita, sehingga kita masuk dalam kategori orang-orang yang suka cemas, orang-orang yang merasa rendah diri. Ini ada ayat penutup ini. Ini dari Mazmur 118 ayat 13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Artinya apa teman-teman? Ketika dunia menolak kita, dunia tidak menginginkan kita merasa bahwa kita tidak dirayakan, tidak dicintai, tidak dihargai, dan tidak dilindungi, maka kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang akan menerima kita, akan ada Roh Kudus yang menolong kita. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian pembahasan kita, diskusi kita yang kita tahu masih terbatas. Nah, teman-teman boleh sekalian ditambahkan di komentar jika ada perbedaan pendapat atau pandangan yang sejalan dengan kita, sangat-sangat boleh dikomentar di kolom komentar. Oke, siap. Sudah. Sudah.